Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Raya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lab working with text files in the CLI. Di sini ada tiga bagian yang kita akan pelajari, yaitu graphical text editors, command line text editors, dan yang terakhir ada working with configuration files. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu graphical text editors. Langkah pertama, kita buka Cite from the GUI. Ini buka VirtualBox terlebih dahulu ya. Seperti ini VirtualBox-nya. Kemudian kita buka cyber security dulu. Nah, ketika sudah, maka akan muncul laman seperti ini. Dan setelah sudah terbuka, maka tampilan ini adalah tampilan dari Cyber Security Lab VM Workstation. Nah, setelah sudah terbuka, kita lanjut ke bagian yang B, yaitu navigate to application CyberOps site to launch the site text editor. Nah, karena di sini tidak ada aplikasi, mungkin karena versi yang berbeda, jadi kita ke menu yang ada di kiri bawah untuk menemukan Site Text Editor. Kita cari di ini, dari atas. Nah, ketemu ada di bagian programming, kita double klik Site Text Editor. Nah, muncul seperti ini, halaman kosong Site. Lalu kita diarahkan untuk mengcopy paste ini kata-kata space is big. Lalu kita copy di sini. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kita klik file, lalu kita save. Kita namakan filenya itu space.txt. Kemudian kita save. Kemudian kita close ini site. Untuk membukanya, kita bisa klik lagi site text editor tadi. Kemudian klik file, kembali, terus open. Nah, di sini tuh bisakah kita menemukan space.txt ini? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena space.txt ini hanya bisa ditemukan jika kita mengklik all files. Nah, ini akan muncul jika all files, tapi kalau all sorts tidak muncul. Jadi ini jawabannya no. Nah, ini penjelasannya. Kita kembali ke all files. Kita buka space.txt lagi. Nah, muncul yang tadi kita copy paste. Dan kita close. Selanjutnya kita akan coba membuka Site text editor tadi dari terminal aplikasi ini. Pada B itu tertulis jika kita mengetik ls, itu kita bisa melihat konten isi dari isi dari Site text editor. Ketik ls. Nah, isinya ada desktop, dokumen, download, sama space.txt. Kemudian, jika mau buka tadi space.txt, kita bisa ketik site spasi space.txt. Nah, lalu langsung terbuka halaman space.txt ini. Kemudian, pertanyaannya mengapa prompt itu tidak ditunjukkan di terminal? Jawabannya adalah karena terminal ini menjalankan ID
dan tidak menerima pesan. Tapi kita lanjut ke bagian berikutnya itu ada bagian dua yaitu Command Line Text Editors. Pada bagian pertama kita diarahkan untuk mengklik terminal aplikasi. Kita buka lagi. Setelah itu kita ketik nano spasi space .txt. Nah, maka akan muncul space.txt tadi, tapi dalam berbentuk seperti ini. Kemudian pertanyaan itu karakter apa yang Nano gunakan untuk merepresentasikan baris setelah layar di sebelah kanan layar. Karakter yang juga adalah karakter besar, besar. Karakter seperti ini yang digunakan. Atau bisa jadi dollar sign, tapi di sini kita pakai tanda lebih besar. Kemudian kita lanjut ke bagian 3 yaitu working with configuration files. Pertama, kita diarahkan, step pertama ini locating configuration files. Kita diarahkan untuk buka terminal window lagi. Kemudian ketik ls -1. Nah, ini adalah file-file yang ada di home directory. Kemudian kita ketik ls -la. Nah, ini dia isinya. Kemudian selanjutnya kita ketik cat spasi dot src. Nah, seperti ini sama. Kemudian selanjutnya kita ketik ls spasi garis miring etc. Nah, dia muncul seperti ini. Kemudian yang kelima kita ketik cat spasi garis miring etc garis miring dash dot dash rc. Nah, seperti ini. Wow, sama, hampir sama. Kemudian pertanyaannya, why are user application configuration files saved in the user home directory and not under .etc? Kenapa? Karena pengguna biasa atau pengguna reguler itu tidak mempunyai izin untuk menulis etc. Regular user don't have permission to write etc. Nah, ya benar. Karena Linux itu multi-user. Nah, langkah kedua itu kita akan editing and saving configuration files. Jadi kita akan mengedit file berbentuk .bashrc untuk mengubah warna prompt dari warna hijau ke warna merah. Pertama, kita buka Site text editor dulu. Setelah itu kita klik file, lalu open, dan cari file .bashrc yang tersembunyi. Klik aja all files.
Jadi karena sudah dicari dan tetap tidak menemukan hidden file BASHRC ini, jadi kita coba klik ketik sendiri seperti yang tadi dihasilkan, seperti ini. Seperti ini, seperti dalam contoh. Kemudian kita open kan. Nah, setelah open akan kayak gini. Lalu kita akan mengganti angka 32 menjadi 31. 32 itu color kode dari green, sedangkan 31 itu red. Coba kita ganti ya, apakah berubah ini jadi 31. Kemudian save file, kita file dulu, habis itu save. Eh, klik apa ya? Ini, sudah, habis itu kita klik X icon, lalu kita klik terminal aplikasi, kita buka, apakah berubah jadi warna merah? Tidak. Pertanyaannya, apakah tulisannya berubah dari warna hijau ke warna merah? Jawabannya adalah tidak. No. Penjelasannya adalah ini. The batch file itu eksekusi dan di aplikasi ketika terminal itu pertama kali dibuka. So, on previously open terminals will be unaffected by the change to the .bashrc file. Kemudian kita akan eh, pakai nano.bashrc. Jadi selanjutnya kita akan ketik nano spasi nano spasi bashrc. Enter. Nah, dia berubah menjadi kuning. Lanjut ke step ketiga, kita ini close dulu, close terminal. Step ketiga, kita akan editing configuration files for service. Pertama, kita buka terminal aplikasi lagi. Terus kita ketik sudo spasi nano negatif 1 spasi garis miring etc garis miring things garis miring custom server dot conf. Oke, ketika di enter muncul di bawahnya sudo password for analyst. Setelah di enter akhirnya muncul seperti ini tampilannya. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita akan mengubah di line 39 kita ubah port number dari 81 ke 8080. Coba kita cari dulu. Di 39 ini ada 81, tapi ini nggak bisa ditulis ya. Di mana nulisnya? Ini ya, ubah 81 jadi 8080. Coba kita ke file. Coba kita dari gimana cara mengubahnya?
Kita ubah 80, 80. Nah, kita ubah 80 jadi 80. Kemudian kita lanjut ke baris ke-47 ini dan ubah path dari USR share nih HTML ke USR share nih HTML text lab. Ini berarti yang root USR share nih HTML text underscore ed underscore lab. Oke. Oke, selanjutnya kemudian kita diarahkan untuk ctrl plus x. Sudah ctrl plus x tapi tidak muncul confirm agar bisa disimpan seperti ini. Kemudian kita langsung saja berpindah mengetik perintah yang lain. Ini kita close dulu, terus kita buka terminal aplikasi yang baru. Dan kita ketik sudo spasi nings, spasi negatif C, spasi custom underscore server.com. Kemudian selanjutnya kita klik web browser icon. Kita klik Firefox web browser. Kemudian pada halaman ini alamat kita ketik type ini di address bar kita ketik 127.0 ke 80. Enter. Ternyata eh, setelah kita enter ternyata malah ada pesan error seperti ini. Pesan error ini dimaksudkan untuk dan oke. Selanjutnya untuk shutdown dengan web server, kita press enter to get a command prompt and type the following command in the terminal window. Kita buka terminal Windows lagi, terus ketik sudo kill links. Oke.
Kemudian pertanyaannya, apakah web page-nya ada? Tidak ada. Challenge question yang terakhir. Can you edit the etc custom configuration file with Site? Kita akan coba di Site ya. Karena saya tidak menemukan file etc custom configuration ini, jadi saya tidak bisa memenuhi challenge question ini, dan jawabannya itu adalah from a terminal Windows, isu ini, file ini bisa launch site as root. Ya. Kemudian ada refleksi. Bisa dibaca, dan segitu saja penjelasan web ini. Segitu saja penjelasan lab working with text files in the CLI ini dengan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.